Sung Wong mengeluarkan cincin. Dia ingin memberikan cincin ini kepada Gayang. Tiba-tiba Gayang berkata, 내가 네 엄마일게. 진짜 엄마. Wajah Sung Wong pelan-pelan berubah. Dia teringat akan masa lalu. Ternyata selama ini Gayang bukan melihatnya, tapi ayahnya, Guibo. Bagaimana hal ini bisa diterima? Apa kamu kekurangan kasih sayang ayah? Dari kecil mereka tumbuh bersama. Bisa dikatakan ada dua kejutan kecil. Selama ini, Sung Wong berpikir setelah dewasa Gayang akan menjadi istrinya. Tapi ternyata Gayang menganggap dirinya adalah ibu Sung Wong. Sung Wong yang lemas berbaring di atas kasur. Apa yang dikatakan Gayang, membuatnya seperti disambar petir. Dunianya seperti runtuh. Ibu Sung Wong sudah lama tiada. Ayahnya mengganti popoknya dan membesarkannya. Sung Wong sangat mencintai ayahnya. Tapi siapa sangka ayahnya sekarang adalah saingannya. Siapapun tidak dapat menerima ini. Keesokan harinya Gayang menunggu sambil memegang susu. Di depan rumah mereka, menunggu ayah dan anak itu keluar jogging. Mereka pun keluar. Gayang berdiri dan memberikan susu itu kepada Guibo. Meneguk susu itu dan menghabiskannya. Melihat itu, Gayang merasa kagum. Menurutnya Guibo terlalu maco. Sung Wong melihat tingkah Gayong, kesel dan mengambil susu itu. Mulai meminumnya. Tapi dia tidak seperti ayahnya cepat. Tersendat lalu menumpahkan ke semua badan. Dan memuntahkan susu itu di bawah pohon. Demi dapat mendekati Guibo, Gayong mendatangi tempat gym Guibo. Dengan alasan diet. Jelas-jelas dia sudah kurus seperti anak ayam. Gayang mulai bersemangat. Dia adalah satu-satunya wanita di tempat gym itu. Tubuhnya terlalu bagus. Guibo sedang melatih gulat. Akhirnya giliran Gayang. Gayang pun langsung maju. Dia memeluk erat pinggang Guibo. Bahkan sulit melepaskannya. Setelah bersusah payah melemparnya, Gayang melihat Guibo dengan genit. Pria ini terlalu gagah. Dia terlalu kuat. Saat Gayong ingin melanjutkan latihan gulat bersama Guibo, Sung Wong menghampiri dan membawanya. Sun Wong yang akan melatihnya. Walaupun latihan ini berat, tapi asalkan Gayang bisa melihat Guibo, maka baginya itu sudah cukup mesra. Ternyata ada keindahan di matanya. Di mata Gayang, tidak peduli apa yang dilakukan Guibo, akan ada yang selalu menyinari Guibo. Sung Wong melihat ayahnya dan Gayang bercanda dan tertawa. Dia seperti akan gila. Semua amarahnya dia lampiaskan pada patung angin. Meninju terus-menerus. Sedangkan ayah dan Gayong semakin mesra. Akan terjadi sesuatu bila seorang duda dan gadis bersama. Gayong akhirnya mendorong Guibo. Sung Wong melihat itu semua. Berlari dan masuk untuk menghentikannya. Tapi saat dia membuka pintu, yang duduk di atas perut ayahnya adalah seorang pria besar. Sung Wong marah sampai berhalusinasi. Beberapa hari kemudian, Gayong merasa Guibo telah melakukan kencan. Gayong ingin tahu tipe wanita seperti apa yang disukai ayahnya. Sung Wong mendengar itu, memberitahukan tipe yang ayahnya tidak suka. Gayang pun mengikuti perkataan Sung Wong dan mendatangi Guibo. Melihat Guibo dengan mesra, dan berharap mendapatkan pujian. Tapi Guibo malah berkata, pakainya seperti seorang bibi-bibi. Demi Gayong bisa menghilangkan perasaan itu kepada ayahnya, Sung Wong membawanya ke tempat peristirahatan ibunya. Dia mengeluarkan video rekaman yang ditinggal ibunya untuk dilihat Gayang. Sung Wong menceritakan kasih sayang ayah dan ibunya, berharap Gayang mengerti seberapa dalam cinta orang tuanya dan ibunya tidak akan tergantikan. Gayang yang melihat itu, dia memutuskan akan menggantikan ibu Sung Wong, menjaga Sung Wong dan ayahnya. Dengan keberanian Gayong menemui Guibo, dan mengatakan isi hatinya, bahkan menciumnya. Guibo sedikit terkejut. Apa yang sedang dilakukan bocah ini? Guibo selalu menjaga dan menganggapnya sebagai teman anaknya. Semenjak itu Guibo mulai menghindari Gayang. Asalkan Gayang muncul, dia akan menjauh, demi menjaga jarak dengan Gayang. Guibo meminta Gayang keluar dari tempat gymnya. Dia juga mencari Donna, teman kencannya dulu, membantu menjadi pacarnya palsunya, agar Gayang mati rasa. Sung Wong mengikuti pertandingan gulat.
Guibo sendirian di rumah. Demi tidak menyia-nyiakan makanan, dia menghabiskan sisa-sisa makanan, hingga membuat tubuhnya tidak nyaman. Guibo terjatuh di lantai. Dia menggunakan alat penyedot debu untuk meminta bantuan. Tapi siapa sangka tetangga atasnya sedang memainkan gitar. Tidak terdengar sama sekali. Untung saja Gayang yang perhatian. Dia mendengar suara itu berasal dari rumah Guibo. Kemudian menyelamatkan Guibo. Gayang duduk di samping Guibo, memegang tangannya erat-erat. Pasien lain yang melihat itu berpikir dia seorang istri yang sangat mencintai suaminya. Gayang berjalan ke toilet. Teman kencan Guibo datang. Doa adalah dokter di rumah sakit itu. Mendengar Guibo masuk rumah sakit, dia datang melihatnya. Pasien lain yang melihat wanita lain datang, merasa senang. Akan ada perang darah. Mereka sangat penasaran apa yang akan terjadi bila Gayang melihatnya. Gayang keluar dari toilet, melihat mereka berdua tersenyum. Ini adalah kali pertama Donna dan Goyang bertemu. Adu mulut pun tidak terelakkan. Mereka meluncurkan serangan bahasa. Gayang berkata dirinya muda dan cantik. Donna berkata dia sudah berpengalaman. Mereka saling menyerang. Tidak ada yang mau mengalah. Untung saja Guibo mencari kesempatan kentut, hingga membuat mereka terdiam. Sung Wong melihat ayahnya dan Gayang semakin dekat. Dia melampiaskan semua amarahnya di atas pertandingan gulat. Setiap kali dia naik ke ring, dia akan menjadi sangat emosi. Dengan cepat menaklukkan lawannya. Karena amarahnya, membuatnya memenangkan banyak pertandingan, dan lolos sampai ke babak final. Untuk merayakan kemenangannya, ayah Gayang mengajak mereka makan bersama. Bahkan sengaja membuatkan ayam khusus untuknya. Dan berkata ini adalah sup suplemen. Siapa sangka Sung Wong malah berkata, Gayang dan Guibo tentu saja mengerti apa yang dikatakan Sung Wong. Wajahnya berubah. Guibo ingin membawa anaknya pulang. Tapi di hadapan mereka semua, Sung Wong mengatakan semuanya. Dia mengambil ponsel Gayang untuk dilihat oleh ayah Gayang. Ini adalah foto ayahnya dan Gayang. Ayah Gayang terkejut. Kita adalah sahabat. Kamu bahkan menginginkan putri saya. Apakah kamu masih manusia? Acara yang harusnya senang akhirnya bubar. 2 hari kemudian, Sung Wong mengikuti pertandingan. Pertandingan dimulai. Dia sekali lagi menjatuhkan lawannya dan memenangkan paruh waktu pertandingan. Tapi jelas dia dalam keadaan tidak baik. Melihat suasana hati anaknya yang buruk, Guibo naik ke atas ring dan menghibur anaknya. Dia berkata dia dan Gayang tidak seperti yang dia pikirkan. Sung Wong tidak percaya. Anak dan ayah ini kemudian bergulat di atas ring. Sung Wong dengan amarahnya duduk di atas tubuh ayahnya. Dia tidak ingin bergulat. Guibo yang menginginkannya, gadis yang dia sukai, malah menyukai ayahnya. Sung Wong sedih dan menangis. Kemudian Guibo meminta maaf kepada anaknya. Selama ini, memaksa anaknya melanjutkan mimpinya. Dia ingin Sung Wong menyelesaikan apa yang dia impikan. Guibo merasa dirinya lah yang salah. Dia pun meminta maaf kepada anaknya. Masalah Gayang mereka telah terbuka. Guibo selalu menganggapnya menantu. Masalah ayah dan anak pun terselesaikan. Mereka kembali bersatu. Gayang menemui Sung Wong. Dia pun sudah mengerti kalau dia dan Guibo tidak akan mungkin bersama. Gayang memutuskan belajar di luar negeri. Dia tidak ingin menjadi ibu Sung Wong lagi. Mereka sepakat menjadi saudara. Malam Natal, adik perempuan Gayang memberikan hadiah kepada Sung Wong. Tapi dia meminta satu hal pada Sung Wong. Opa, 뭐라고 불러봐. Baiklah, cukup sampai di sini. Bagaimana pendapat Anda dengan cerita saya? Apakah masih ada film yang ingin saya ceritakan? Silahkan tinggalkan komentar. Saya akan segera membuatnya. Kita